Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga yang bahagia di suatu rumah. Tapi tiba-tiba, ayahnya merasakan sakit perut yang sangat luar biasa. Nah, singkat cerita, semuanya ini kembali seperti biasa. Tapi lagi-lagi, sakit perut ayahnya ini kumat lagi cuy. Nah, ibunya pun langsung membawanya ke sebuah ruangan. Di sini sang anak penasaran dan ikut masuk ke ruangan itu. Nah, anak itu kaget banget di sini. Karena apa? Ternyata ayahnya ini adalah seorang robot. Berarti mereka sebenarnya itu bukan manusia. Wah, pasti perasaan si anak itu sedih banget ya. Jangan-jangan kita semua ini robot. Di awal film, Superman bersama anjingnya yang bernama Krypto berusaha menghentikan seorang penjahat yang sedang melakukan percobaan di atas gedung. Penjahat tersebut menggunakan batu Krypton yang berwarna oranye untuk mendapatkan kekuatan. Namun percobaan itu berhasil digagalkan oleh pasukan superhero yang datang membantu Superman. Nah, pada malam hari kita melihat marmut jahat yang bernama Lulu yang berhasil mengambil serpian batu itu cuy. Dengan batu itu, para hewan yang ada di sana pun menjadi hewan sakti. Lulu yang jahat ini berencana ingin mengalahkan pasukan superhero dan menguasai bumi. Sedangkan Krypto berusaha untuk menyelamatkan para superhero dengan bantuan teman-temannya cuy. Perjalanan mereka ini nggak gampang. Tapi pada akhirnya, Lulu si marmut jahat pun berhasil dikalahkan oleh Krypto. Pesan tersembunyi pada film ini adalah jangan pelihara marmut jika kamu suka anaconda. Di awal film, kita melihat wanita cantik bernama Sai. Dia ini bekerja sebagai suster di sebuah desa. Nah, keanehan pun terjadi pada saat Sai bangun tidur. Dia ini selalu menemukan bekas darah di tempat tidurnya. Sai ini kemudian teringat masa lalunya nih. Ternyata dia mendapatkan kutukan menjadi kuyang pada saat masih kecil. Dia yang mengetahui akan hal itu berusaha menyembunyikan identitas aslinya dari sahabatnya, yaitu Jared dan Noi. Tapi seiring berjalannya waktu, rahasia itu terbongkar. Sai berubah menjadi kuyang di depan para warga. Lalu dia diserang habis-habisan hingga pada akhirnya Sai yang udah nggak bisa apa-apa auto lockout dari kehidupan nyata alias mokat. Inti dari film ini adalah jika kamu mencintai seseorang hanya dengan modal hati, sama saja kamu seperti kuyang. Cuaks. Pada suatu hari ada seorang pangeran yang tampan. Nah, pangeran ini mau menjemput putri tidur yang bernama Aurora. Dia harus melewati rintangan untuk masuk istana nih. Rintangan itu berupa semak-semak berduri. Satu persatu semak-semak itu dia tebas dengan pedangnya. Setelah berhasil melewati semak berduri itu, akhirnya pangeran ini berhasil masuk ke istana. Di dalam istana itu ternyata benar ada seorang putri raja yang bernama Putri Aurora. Putri itu dikutuk untuk tidur selamanya. Nah, pangeran ini ingin memberikan ciuman sejati. Nah, ternyata benar, berkat ciuman itu, Putri berhasil sadar dari tidur lamanya itu. Dan mereka keluar dari istana. Di sini, Putri Aurora kaget karena ternyata dia dibawa ke sebuah gubuk yang ditinggali para kurcaci kanibal. Ternyata pangeran itu psikopat cuy. Pada akhirnya, Putri Aurora ini dimutilasi untuk dijadikan makanan para kurcaci itu. Ih, kasihan banget ya si Tuan Putri. Ada seorang wanita dan laki-laki yang terjebak di balon udara. Balon udaranya tuh udah lepas kendali dan terbang tinggi banget. Nah, karena suhu di atas udah terlalu dingin, akhirnya bagian atas balon itu udah tertutupi oleh salju. Karena tak ingin mati konyol, wanita ini nekat naik ke atas untuk ngempesin balonnya. Nah, dia harus berhati-hati banget nih untuk memanjat balon itu. Nah, supaya lebih aman, dia juga nggak lupa untuk ngikat dirinya pakai tali. Setelah sampai di atas, dia mencoba langsung ngempesin balonnya dengan memukul bagian tengah. Namun usahanya ini belum berhasil. Akhirnya dia berdiri dan menghentakkan kakinya berkali-kali dan akhirnya balon itu mulai kempes. Nah, biar bocornya ini nggak terlalu gede, dia menutupi lubangnya ini dengan sepatu. Tapi karena kedinginan, akhirnya wanita itu pingsan. Ketika sadar, tahu-tahu dia udah menggelantung. Untung ada tali yang mengikatnya. Singkat cerita, balon itu perlahan mulai turun. Tapi apesnya sepatu yang buat nutupin lubang tadi terjatuh hingga balon itu turun dengan cepat. Pada suatu hari ada seorang cowok yang berpamitan dengan kekasihnya untuk bekerja. Ketika si wanita ini ingin menutup pintu rumahnya, tiba-tiba ada sebuah tangan dengan kuku yang tajam menahan pintu tersebut. Pas dibuka, ternyata ada seorang wanita dan bayi yang sudah menjadi zombie. Nah, zombie itu kelihatan marah banget sama si wanita ini karena ternyata wanita zombie ini adalah mantan dari si cowok tadi cuy. Dan dia ditinggalkan begitu saja saat dia hamil. Nah, wanita zombie itu menyerang wanita ini dan meninggalkan si bayinya. Wanita itu langsung menghubungi cowoknya. Nah, di saat itu juga bayi zombie tadi
mengacak-ngacak seluruh isi rumahnya. Sampai pada akhirnya wanita ini tertusuk pecahan kaca di perutnya hingga berdarah. Singkat cerita, cowoknya ini sampai di rumah dan kaget melihat keadaan itu. Tapi di sini si cowok ini malah meluk bayi zombie dan wanita zombie tadi datang lagi. Wanita yang normal ini hanya bisa menangis karena ternyata cowoknya tadi udah menjadi zombie dan meninggalkan dia. Mereka semua adalah korban dari wabah rabies di kota itu. Di awal film kita diperlihatkan Bobo Boy dan teman-temannya senang pulang ke bumi. Namun di tengah kesenangan itu, Komandan Kokochi memanggil Bobo Boy dan teman-temannya untuk kembali ke luar angkasa karena markas mereka di sana sedang diserang oleh musuh yang sangat kuat yang bernama Retaka. Retaka ini adalah penguasa elemen legendaris sebelum Bobo Boy cuy. Tujuan dia yaitu ingin mengambil kekuatan dari Bobo Boy untuk menguasai galaksi cuy. Namun sayang, Bobo Boy yang masih lemah ini dia auto kalah dong. Tapi perjuangan mereka pun tak sampai di sini. Nah akhirnya Bobo Boy ini berguru ke Hangkasa, yaitu musuh bebuyutan dari Retaka cuy. Hingga pada akhirnya dengan kekuatan doa yang sangat besar dan juga bantuan dari teman-temannya, Bobo Boy pun berhasil mengheadshot Retaka cuy. Pesan moral di film ini adalah jangan cemberut ketika disuruh mama ya cuy. Hehehe. Pada suatu hari ada seorang ibu yang sedang sakit. Nah dia punya anak nih. Anaknya ini pamitan mau berkemah. Ibu itu melarang anaknya untuk pergi. Tapi si anak itu nggak peduli dan dia tetap pergi. Nah ketika si anak itu mau masuk ke bis sekolah yang mau berangkat, tiba-tiba ibunya ini menarik tangannya. Akhirnya bus sekolah itu pergi dan si anak ini nggak jadi ikut. Si anak itu marah banget sama ibunya. Dia langsung masuk ke rumah dan berteriak. Tapi di sini anak itu terkejut ketika melihat ayahnya ini sedang menangis di samping ibunya. Ternyata cuy, ibunya ini sudah meninggal. Dan pada akhirnya ada berita yang mengabarkan kalau bus yang mau dinaikin sama si anak ini mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya meninggal dunia. Ih, ternyata arwah si ibunya ini masih bisa menolong si anak ini ya. Ada seorang nenek-nenek berjalan sendirian. Tiba-tiba aja dia pingsan. Pas udah sadar, dia ada di rumah seorang cewek. Terus cewek itu manggil-manggil ibu. Nah cewek itu terlihat sayang banget sama nenek itu. Padahal nenek itu nggak kenal siapa cewek tersebut. Nah di malam hari, akhirnya nenek itu mutusin untuk kabur dari situ. Dia coba keluar pas si cewek itu lagi tidur. Tiba-tiba aja si cewek itu terbangun dan mencoba menghalangi si nenek. Nah si nenek akhirnya nusuk cewek itu pakai payung. Tiba-tiba ada kakek-kakek yang baru datang kaget dong melihat keadaan di situ. Nah di sini terungkap ternyata mereka ini beneran keluarga cuy. Cuman si nenek ini memang pikun, makanya gak inget sama sekali tentang keluarganya. Waduh kasihannya si cewek tadi, ternyata beneran anaknya. Ada segerombolan burung bangau yang bertugas mengantarkan bayi ke rumah warga. Ada bayi manusia, ada bayi kucing oyen, ada bayi anjing. Nah ternyata bayi-bayi tersebut ini dibuat oleh awan-awan di atas langit, seperti bikin mainan boneka-boneka dari tanah liat gitu ya. Tapi ini bisa hidup beneran. Nah ada satu awan yang agak lain nih, dia bikin bayi yang suka menggigit. Kasihan bangau yang jadi kurir digigit kepalanya. Setelah itu dia disuruh untuk mengantarkan bayi domba yang suka nyeruduk. Lihat bangau lain yang kerjanya enak semua, dia jadi pingin dong. Nah awan hitam ini jadi nggak enak sama bangau ini. Tapi bangau ini tetap sabar menjalani tugasnya dengan baik walaupun dirinya ini sering terluka. Sampai suatu ketika dia ditugaskan untuk ngantar bayi hiu karena takut dia pergi ke awan lain. Akhirnya awan hitam ini jadi nangis mengsedih. Tapi ternyata si bangau ini tadi pergi cuma mengambil pelindung biar aman. Walaupun kerjaan si bangau ini berat, tapi dia tetap setia sama si awan hitam itu. Nah kalian suka yang mana nih, bangau atau awan hitam? Tulis komentar di bawah ya.